Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah pada hari ini, Selasa tanggal 19 Januari 2021. Mari kita bernyanyi dari Kirub Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan Huriya Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Yesaya 53 ini memuat tentang nubuatan Yesus Kristus yang akan mengalami rentetan penderitaan dalam rangka menunaikan keselamatan kepada umat manusia. Yesus adalah hamba yang menderita. Yesus adalah hamba yang berkorban bagi keselamatan kita umat manusia. Ia dihina, ia ditikam, ia menderita, dan banyak orang yang mengatakan bahwa penderitaan Yesus itu adalah akibat dari dosanya sendiri. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, kitalah yang ditebusnya, kitalah yang dimenangkannya, kitalah yang mendapatkan keselamatan karena penderitaan Yesus Kristus. Kita baca dalam ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Maka dari itu, domba yang dulunya tersesat dan hilang,
dan akan mati diterkam oleh binatang buas dalam perjalanan hidupnya, saat ini ditebus dan diselamatkan oleh hamba yang menderita itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan kalau sekawanan domba yang sedang berada dalam padang rumput tanpa gembala, tanpa penjaga, tanpa pengawas, maka domba-domba ini bisa berpencar, tercerai-berai, dan bisa menjadi korban binatang buas. Tetapi penjaga kawanan domba ini, gembala kawanan domba ini, telah menjaga domba itu dari serangan binatang buas. Maka demikianlah sesungguhnya kita. Itu sebabnya dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Domba yang dijaga oleh penjaga, domba yang dipimpin oleh gembala, saat ini berada dalam lindungan sang gembala, dan Yesuslah gembala yang baik itu. Maka dari itu saudara-saudara, pujian kita kepada Tuhan dan rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam penderitaan Kristus Yesus harusnya menjadi bahagian dari perenungan kita, bahwa sesungguhnya kitalah yang seharusnya tertikam, kitalah yang seharusnya diremukkan, kitalah yang seharusnya menderita, kitalah yang seharusnya tersalib di kayu salib. Tetapi Yesus telah menjadi juru selamat kita. Ia menggantikan kita dalam penderitaan itu sehingga kita mendapatkan keselamatan. Maka dari itu, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, kita senantiasa hidup dalam pengharapan, dalam sukacita, dalam kekuatan dan semangat iman yang berkobar-kobar. Karena di dalam penderitaan kita yang sekarang ini, itu tidaklah seberapa dengan penderitaan yang telah ditanggung oleh Yesus Kristus, dan tidak sepadan dengan hadiah yang kita dapatkan dari keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tidak akan ada seorang pun dari kita yang kalah oleh karena penderitaan, yang kalah oleh karena kesukaran. Tetapi setiap orang berusaha untuk keluar dari kesukarannya bersama dengan Kristus. Di dalam gambaran hamba yang menderita itu, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus, hamba yang menderita untuk keselamatan kami. Karena pemberontakan kami ia tertikam, dan karena kejahatan kami ia tersalib. Tuhan Yesus telah menggantikan kami menjadi keselamatan bagi kami di dalam pengorbanannya di kayu salib. Terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau telah menganugerahkan kasih setia kepada kami, sehingga seluruh umat manusia yang percaya kepadamu tidak binasa, tidak sesat, tidak hilang, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan berkati kami di dalam penderitaan kami, sehingga di dalam segala kesukaran, pergumulan, sakit, penyakit, kami tidak hilang dan kami tidak sesat oleh karenanya, tapi kami senantiasa beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Berkati hari ini bagi setiap jemaat Tuhan, biarlah hari yang bersukacita dalam perlindungan setiap langkah hidup kami. Berkati pekerjaan kami, saluran berkat bagi kehidupan kami, dimanapun kami bekerja, di kantor, karyawan-karyawati, wirausaha, wira swasta, para pedagang, dan seluruh usaha yang dijadikan menjadi saluran berkat bagi hidup kami.
Tuhan berkati mereka yang sakit dan di dalam pergumulan kesukaran, biarlah Tuhan yang memenangkan hidup mereka. Terima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami. Berdoa bagi bangsa kami, negara kami. Biar Tuhan yang memberi kesembuhan, kepulihan bagi kami. Tuhan berkati proses vaksinasi di negara kami sehingga menjadi saluran penurunan hingga akhirnya nanti COVID-19 bisa musnah dari muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.